Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala musannif ta'ala wa nafa'ana bi hidayah. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Utawi iki iku ana pasal siji. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Utawi pira-pira rukune iman, pira-pira rukune iman sitatun iku ana. Sitatun iku ana. Antuk mina rupani nyento iman sapa sira, rupane nyento iman sapa sira, nyento iman sapa sira billahi kelawan Allah, billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan malaikate Allah, lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumi lan kelawan dina, wa bil yaumi lan kelawan dina al-akhiri kang akhir, al-akhiri kang akhir. Wabil qadri lan kelawan pesten, lan kelawan pesten khairihi rupane baguse al-qadri, khairihi rupane baguse al-qadri, baguse al-qadri, wa syarrihi lan alane al-qadri, wa syarrihi lan alane al-qadri, alane al-qadri minallahi saking Allah, minallahi saking Allah ta'ala alaihi wa dhuhur sapa Allah, ta'ala alaihi wa dhuhur sapa Allah, alaihi wa dhuhur sapa Allah. Jadi setelah membahas rukun Islam, sekarang membahas rukun iman. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya namanya rukun itu pokok dasar. Sedangkan kalau iman sendiri secara lugatnya itu yang penting yakin, mutlak tasdik, ya. Baik itu dari kanjeng Nabi atau dari orang yang lain. Namanya iman secara bahasa itu yang penting ikut, yang penting yakin, yang penting yakin, itu namanya iman. Kalau menurut secara syariat, yang maksud iman, yang dimaksud iman itu mempercayai dengan segala apapun yang datang dari kanjeng Nabi, baik itu berupa agama, masalah-masalah agama ataupun masalah yang lainnya. Jadi yang dimaksud iman dari secara syariat itu adalah mempercayai apapun yang datang dari Nabi, baik itu dalam masalah agama ataupun masalah yang lainnya. Itu namanya iman secara syariat. Nah, yang dimaksud mempercayai itu adalah mengikutinya hati kepada kemantapan. Jadi itu mantap baik dengan adanya dalil atau tidak. Baik nanti itu kemantapan hatinya dengan adanya dalil atau tidak. Kalau tidak dengan dalil, jadi kan ada orang yang percaya itu kan kadang-kadang dengan dalil langsung yo, ada yang langsung dikatakan langsung percaya.
Ada yang harus dengan dalil dulu, harus didalili baru percaya. Nah, percayanya tanpa adanya dalil itu disebut dengan taklid. Kalau dengan dalil itu namanya makrifat. Jadi kalau percaya iman dengan adanya dalil, mengetahui dalilnya itu namanya makrifat. Kalau tidak dengan dalil itu namanya taklid. Dalil ini bisa nanti berupa dalil akli ataupun dalil akli. Dalil akli itu berarti dalil yang dari Al-Quran Al-Hadis. Dalil akli itu dalil yang dari Al-Quran Al-Hadis. Kalau dalil akli itu dalil yang berupa akal. Contohnya seperti wujudnya alam. Namanya alam, wujud itu pasti ada orang yang mewujudkannya, ada orang yang menciptakannya. Gak ada benda itu kok ujung-ujung ono, gak ada benda yang ujung-ujung ada, itu gak ada. Yang ada ya pasti ya ada prosesnya, ada yang menciptakannya. Tanda tanyanya siapa yang menciptakan alam semesta? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian dari iman tadi, iman kepada Allah itu derajatnya ada 4. Derajatnya ada 4. Yang pertama tadi orang yang penting ikut, yang penting percaya, gak butuh dalil, itu namanya adalah iman taklid. Jadi orang mempercayai dengan apa yang ada pada kanjeng Nabi tanpa adanya dalil. Ini namanya adalah iman taklid. Kemudian berikutnya yaitu iman ilmi. Orang tersebut itu mempercayai dengan tahu adanya dalil-dalil. Orang tersebut mempercayai dengan adanya, dengan mengetahui dalil-dalilnya, dengan mengetahui petunjuk tanda-tanda dari iman tersebut. Ini namanya adalah makrifatu ilmi, imanu ilmi, imanu ilmi. Kemudian yang ketiga itu adalah imanu ayyan. Orang tersebut selain mempercayai juga menjaga hatinya, juga menjaga hatinya. Ini namanya disebut dengan imanu ayyan. Kemudian ada lagi imanu hakim, iman yang seperti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tersebut sudah paham, iman seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman yang terakhir itu adalah imanu hakikat, yang hatinya itu sangat senang dengan Allah Ta'ala. Saking imannya tersebut itu dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat yang terakhir, derajatnya nomor 5 ya. Jadi tingkatannya ada 5. Kalau kita itu kan mentok pada ya imanu ilmi, kita tahu tentang dalilnya beserta iman. Sedangkan untuk masih menjaga hati, untuk sampai ke taraf mahabbah kepada Allah, ini kan masih jauh seperti itu. Nah, selain iman kepada Allah, itu iman kepada malaikatnya. Bentuk iman kepada Allah ya, bentuk iman kepada Allah itu juga kita harus tahu tentang sifat-sifatnya Allah. Jadi namanya iman, sudah saya beritahu kemarin, ketika kita mempercayai suatu hal, otomatis kita harus tahu tentang hal tersebut. Berarti di sini iman kepada Allah, kita juga harus tahu mengenai Allah. Allah itu sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya ya ada wujud, tidak, bakok, ila akhirih. Itu sifat wajibnya Allah. Sifatnya hal, sifat yang gak mungkin bagi Allah itu apa saja? Ada, kudus, anak,
juga punya sifat jais. Nah, itu termasuk dari rangkaian iman. Jadi ya harus tahu tentang sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahilnya Allah, seperti itu. Kemudian iman kepada malaikatnya Allah. Nah, malaikatnya Allah ini adalah suatu makhluk yang bentuknya cahaya, yang bentuknya menyerupai cahaya yang lembut, ya tidak laki-laki, perempuan ya gak baji ya, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kemudian dipercayai dari apa saja yang diperintahkan oleh Allah, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melahirkan, tidak tidur, dan juga tidak dicatat dan dihisab amalnya. Jadi harus tahu mengenai hal-hal tersebut. Kemudian juga kita tahu mempercayai malaikat adanya, itu harus tahu tentang nama-nama malaikat tersebut. Ya minimal 5 itu lah. Kalau secara tafsir itu ya kita harus mengetahui tentang ke-10 ya, 10 nama-nama dari malaikat, 10 dari nama-nama malaikat, yaitu Raqib, Atid, Munkar, Nakir, ini ada 10 malaikat. Dan juga secara ijmalnya kita juga harus tahu bahwasanya ada malaikat sing nyonggo arsy, ada malaikat-malaikat yang lainnya yang bertugas untuk membantu malaikat-malaikat yang 10 tersebut, seperti itu. Kemudian mempercayai iman kepada rasul-rasulnya, mempercayai kepada rasul-rasulnya Allah. Kita tahu bahwasanya nama-nama yang ada di dalam Al-Quran itu ada 25 rasul. Jadi beda ya, nabi sama rasul. Kalau rasul itu juga mempunyai sifat balik, yaitu menyampaikan wahyu. Kalau nabi kan tidak. Jadi kalau rasul, kita juga harus percaya bahwasanya namanya rasul itu memiliki sifat sidik. Kemudian juga amanah, terjaga dari segala sifat-sifat jelek dan tercela. Juga nanti tabligh, menyampaikan dari wahyunya Allah, dan juga punya sifat fatonah, cerdas, dapat ngakali musuh-musuhnya Gusti Allah, seperti itu. Itu keempat sifat tersebut juga harus kita ketahui bahwasanya namanya Rasul itu mempunyai keempat sifat tersebut. Kalau Nabi itu hilang satu, yaitu tabligh, nggak ada sifat tabligh. Karena namanya Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyunya kepada umat. Kita tahu bahwasanya Nabi pertama itu adalah Nabi Adam, Nabi terakhir dan Nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita harus mengetahui 25 Nabi yang ada dalam Al-Quran. Ada Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Syuaib, Musa, Ilahi, itu ada 25 itu. Nanti dihafalkan 25 Nabi tersebut itu wajib ya, hukumnya wajib kita hafalkan, tidak boleh ditawar gitu. Tidak boleh ditawar. Setelah nanti kita mengetahui, kita meyakini dari Rasul-Rasulnya Allah, kita juga harus meyakini bahwasanya adanya hari akhir, dari kiamat. Dinamakan hari akhir ya karena setelahnya itu sudah tidak ada hari lain, sudah mentok hari akhir tersebut. Dan juga kita harus percaya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, seperti surga, neraka, hisab dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir
terakhir kita harus meyakini takdirnya Allah. Jadi namanya takdir manusia itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis di sana, baik itu buruk atau baik atau jelek, baik itu takdir yang baik atau yang buruk. Nah, kadang-kadang kan kita biasa kalau pidato ya sampean ya, misal kalau ada kebaikannya itu berarti milik Allah, kalau kejelekan itu dari saya, kan biasanya seperti itu. Dan sebenarnya yang seperti itu bukan maksudnya takdir itu Allah hanya berkuasa atas takdir-takdir yang baik saja, bukan seperti itu. Sedangkan kalau takdir yang jelek itu gak qadiron ala syari itu gak seperti itu. Melainkan para penceramah berkata demikian itu hanya sekedar ta'adzuban. Jadi kan pantasnya pengiran kan disandingkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang jelek itu kan disandingkan karo makhluknya Allah kepada kita kan seperti itu. Jadi hanya sekedar ta'adzuban saja. Apa namanya? Sebagai tata krama, hamba kepada makhluknya. Kalau hal-hal yang baik disandarkan kepada Allah, hal-hal yang jelek disandarkan kepada kita. Bukan berarti Allah itu tidak berkuasa atas hal-hal yang jelek, bukan seperti itu. Allah itu ya tetap berkuasa atas hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang jelek pun seperti itu. Karena Allah itu adalah Tuhan yang qadirun muqtadir. Faslun utawi iki iku ana pasal 1. Faslun utawi iki ana pasal 1 wa min makna la ilaha illallah. Wa min makna la ilaha illallah lan iku setengah sanding maknane la ilaha illallah. Lan iku setengah saking maknane la ilaha illallah. Maknane la ilaha illallah, la ilaha ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud. La ilaha ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud. Ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kami Gusti Allah. Illallah kami Gusti Allah. Lama Buddha utawi makna lama Buddha. Obatnya tadi wabi makna mukada muakhornya lama Buddha utawi ora ono pangeran kang disembah, utawi ora ono pangeran kang disembah iku maujud. Lama Buddha utawi ora ono pangeran kang hak disembah iku maujud. Pangeran kang hak disembah iku maujud dihaki kelawan hak, dihaki kelawan hak. Fil wujudi dalam wujud, fil wujudi dalam wujude, fil wujudi dalam wujude, dalam wujude, ilallahu ilallaha ami Gusti Allah. Ilallahu ilallaha ami Gusti Allah. Jadi makna dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya dimaknai seperti itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya kurang pas. Tidak ada Tuhan yang benar-benar disembah secara hakikat kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar disembah secara hak, secara hakikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat agung. Jadi derajatnya kalimat la ilaha illallah itu di bawahnya kalamullah, Al-Quran. Jadi yang pertama itu Al-Quran, kemudian derajat kedua kalimat yang paling mulia, yang paling agung ini adalah kalimat la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena kalimat ini itu dapat menghapus dari kekufuran. Dan barang siapa yang membaca 3 kali sehari, jadi setiap hari yang membaca 3 kali, maka akan diampuni dosanya. La ilaha illallah salah sama roti fi yaumihi kanat lahu kafaratan likulli dzambin asyrabahu fi dzalika al-yaum. Jadi kanjeng Nabi ngendika membaca kalimat la ilaha illallah 3 hari di hari tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan pada hari itu. Itu saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Derajatnya itu di bawahnya apa? Al-Quran. La ilaha illallah sendiri itu terdiri dari 12 huruf. Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf, yang mana kewajiban pada diri manusia itu ada 12, baik yang bersifat al-batinah ataupun yang ad-dhahirah. Al-batinah ada 6, ad-dhahirah ada 6. Jadi total 12 kalimat la ilaha illallah itu terdapat 12 huruf. 6 yang batinah itu adalah at-tawakal, at-tafwid yaitu pasrah, sabar, ridho, zuhud sama taubat. Itu adalah al-batinah, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hati. Ada 6 yang wajib pada manusia. Sedangkan ibadah-ibadah yang dhahirah juga ada 6, yaitu adalah at-thaharah, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Jadi total ada 12. Dan juga kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf. Makanya oleh karenanya yang namanya iman dengan kalimat la ilaha illallah itu derajatnya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Baik nanti itu ibadah qalbi, ibadah batinah ataupun ibadah badaniyah atau beliau. Faslun alamatul dulu bahwa al-biswab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sampai jaluke hatam tanggal piro? Jaluk hatam. Aja ngomong terserah. Ada 15